Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ali Muttaqin, Magister Pendidikan Islam, dan yang kami hormati teman-teman mahasiswa Madin yang berbahagia. Di sini kami kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan judul makalah fase periodisasi pendidikan Islam. Kelompok kami terdiri dari Ustati Muhammad Abdul Hakim, Husnul Khotimah, dan Juwariyah. Pengertian fase dan periodisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fase berarti perubahan atau perkembangan. Sedangkan periodisasi berasal dari kata periode yang berarti kurun waktu atau lingkaran waktu, masa. Jadi, fase atau periodisasi merupakan kurun waktu, perkembangan atau perubahan. Pengertian fase periodisasi pendidikan Islam adalah kurun waktu perkembangan pembinaan potensi manusia agar tujuan kehadirannya sebagai hamba Allah tercapai. Fase periodisasi pendidikan Islam dibagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama, pendidikan prenatal, tarbiyah qoblal wiladah, dan pendidikan pasca natal, tarbiyah ba'dal wiladah. Pendidikan prenatal atau tarbiyah qoblal wiladah dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masa prakonsepsi. Pendidikan prakonsepsi ini adalah salah satu upaya persiapan pendidikan yang dimulai ketika seseorang memilih pasangan hidupnya. Rasulullah telah memberikan gambaran dalam hadisnya mengenai pemilihan calon pasangan hidup. Tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bidatid dini teribat siyadak. Nikailah wanita karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Kemudian masa perkawinan atau pernikahan. Ada beberapa aspek yang dijelaskan oleh syariat Islam yang berhubungan dengan anjuran pernikahan perkawinan. Di antaranya, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah. Seperti sabda Nabi, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni." Nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Kemudian aspek yang kedua adalah perkawinan untuk ketentraman dan kasih sayang. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Aspek yang ketiga adalah perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Dan aspek yang keempat, perkawinan untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dan kemaksiatan. Dijelaskan dalam sabda Nabi, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Fase yang ketiga adalah fase kehamilan. Salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan. Agar memperoleh keturunan, Islam mengajarkan agar selalu memohon kepada Allah seperti doa Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas sholihin." Wahai Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Dan dapat juga berdoa dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imamah. Bisa juga berdoa dengan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kemudian pendidikan pasca natal, tarbiyah ba'dal wiladah atau pendidikan setelah lahir. Yang pertama, masa bayi. Pada anak usia 0 sampai 3 tahun, pendidikan dapat dilakukan oleh kedua orang tua dengan memberikan suasana kehidupan yang agamis seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, membaca adzan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri. Kemudian disembelihkan akikoh, memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Kemudian dicukur rambutnya atau dibersihkan dari kotorannya. Yang kedua adalah pada masa kanak-kanak. Pendidikan Islam yang dapat diberikan pada usia kanak-kanak antara lain anak-anak mulai dilatih dan dibiasakan melakukan ajaran Islam yang bersifat praktis dan mudah seperti sholat, latihan puasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu dengan pengenalan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masa remaja. Masa remaja ini adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Pendidikan pada masa remaja dilakukan pada 3 tempat, yaitu pendidikan remaja dalam keluarga, yaitu menjalin interaksi komunikasi 2 arah antara orang tua dan anak. Kemudian orang tua memberikan tauladan yang baik. Kemudian orang tua melakukan pengawasan terhadap tingkah laku serta pergaulan anak remaja. Pendidikan yang utama yang harus diberikan adalah akidah, akhlak, dan ibadah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan remaja di sekolah, yaitu pendidikan ketauhidan, keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendidikan remaja di masyarakat, bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh remaja dalam masyarakat adalah kegiatan keagamaan dengan cara melakukan wirid remaja, kegiatan remaja masjid, peringatan hari besar Islam, diskusi keagamaan, dan kegiatan sosial dan lain-lain. Yang keempat adalah masa dewasa. Masa ini dibagi ke dalam 3 tahap, yakni dewasa dini, yaitu masa pencarian kemantapan, dan masa produktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketenangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Kemudian dewasa yang kedua adalah dewasa madya. Fase ini biasanya pada usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada masa 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Kemudian yang terakhir adalah dewasa akhir, merupakan periode kemunduran. Perbedaan individual pada efek menua, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Cukup sekian. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini kami mengharap untuk Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa untuk memberikan kritik yang membangun agar kami bisa mengerjakan yang lebih baik lagi ke depannya. Lepas dari itu, kami mengharap agar makalah ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.